Tidak ada yang benar-benar siap ketika mendengar kabar bahwa warga Jepang yang dikenal taat aturan dan jarang melawan kebijakan negara justru turun suara untuk membela keberadaan para pekerja asing. Yang lebih mengejutkan, mereka bukan membela ekspatriat dari negara maju, bukan pula tenaga ahli bergaji tinggi dari barat, melainkan para pekerja asal Indonesia. Sebuah ironi yang sekaligus menjadi tamparan bagi banyak anggapan lama. Negara yang sering dicap dingin dan individualistis itu ternyata bisa begitu hangat ketika berbicara tentang orang-orang yang selama ini dianggap hanya sebagai tenaga kerja. Fenomena ini bukan cerita sensasional tanpa dasar, melainkan potret perubahan sosial yang pelan-pelan namun nyata sedang terjadi di Jepang. Perubahan yang berakar bukan pada kekuatan ekonomi atau politik, melainkan pada sesuatu yang sering dianggap sepele, karakter manusia. Selama bertahun-tahun, narasi tentang tenaga kerja Indonesia di luar negeri hampir selalu identik dengan penderitaan, eksploitasi, atau kisah pilu yang mengundang iba. Pekerja migran sering diposisikan sebagai korban keadaan, sebagai pihak lemah yang hanya menjadi pengisi kekosongan di negara lain. Narasi itu tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya adil. Karena di balik cerita-cerita suram yang kerap diangkat, ada ribuan bahkan ratusan ribu kisah lain yang jarang mendapatkan ruang. Kisah tentang bagaimana orang-orang Indonesia membawa nilai, sikap, dan cara hidup yang perlahan namun pasti mengubah cara pandang masyarakat setempat terhadap mereka. Jepang menjadi salah satu contoh paling jelas bagaimana perubahan itu terjadi. Konfliknya bermula dari realitas demografi Jepang sendiri. Negara ini sedang menghadapi krisis penduduk yang serius. Angka kelahiran yang terus menurun, populasi yang menua dengan cepat, dan minimnya minat generasi muda terhadap sektor-sektor kerja fisik menciptakan lubang besar dalam struktur tenaga kerja. Pertanian, manufaktur, konstruksi, hingga perawatan lansia mengalami kekurangan tenaga yang kronis. Pemerintah Jepang yang selama puluhan tahun sangat ketat terhadap imigrasi, akhirnya terpaksa membuka pintu bagi tenaga kerja asing. Namun membuka pintu secara administratif tidak otomatis membuka hati masyarakatnya. Disinilah konflik sosial sebenarnya muncul. Bagaimana masyarakat Jepang yang sangat menjaga homogenitas dan keteraturan sosial akan menerima kehadiran orang asing dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pada tahap awal, banyak pekerja asing dipandang sekadar sebagai solusi sementara. Mereka hadir untuk bekerja, bukan untuk menjadi bagian dari komunitas. Mereka diharapkan patuh, tidak menonjol, dan tidak mengganggu harmoni sosial. Namun seiring waktu, terjadi sesuatu yang tidak tercatat dalam kebijakan resmi maupun laporan statistik. Di desa-desa pertanian, di pabrik-pabrik kecil dan di panti perawatan lansia, kehadiran pekerja Indonesia mulai membentuk hubungan yang melampaui kontrak kerja. Hubungan itu tumbuh dari interaksi sehari-hari yang sederhana namun konsisten, dari cara menyapa, dari kesediaan membantu di luar tugas formal, dari sikap menghormati orang yang lebih tua, dan dari kemampuan untuk bekerja keras tanpa kehilangan sisi manusiawi. Analisis terhadap fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari perbandingan budaya kerja. Jepang dikenal sebagai negara dengan etos kerja ekstrim, disiplin tinggi, jam kerja panjang, dan loyalitas mutlak terhadap perusahaan menjadi norma yang sudah mendarah daging. Namun sistem ini juga melahirkan sisi kaku dan relasi kerja yang sangat formal. Dalam banyak kasus, hubungan antara atasan dan bawahan bersifat fungsional dan transaksional. Pekerjaan diselesaikan sesuai prosedur, emosi ditekan, dan interaksi personal dijaga jaraknya. Di tengah sistem seperti ini, masuklah pekerja Indonesia dengan kombinasi yang tidak lazim bagi standar Jepang. Mereka datang dengan etos kerja yang kuat, kesediaan lembur, dan daya tahan fisik yang tinggi, tetapi dibungkus dengan sikap ramah, ekspresif, dan penuh empati. Perpaduan ini menciptakan kontras yang mencolok. Di pabrik, pekerja Indonesia dikenal tidak banyak mengeluh, cepat belajar, dan jarang meninggalkan tanggung jawab. Di sektor pertanian, mereka tidak hanya menyelesaikan tugas, tetapi juga memperlakukan lahan dan alat kerja dengan rasa memiliki. Mereka membersihkan peralatan, menjaga lingkungan sekitar, dan menunjukkan kepedulian yang biasanya hanya diharapkan dari anggota keluarga. Bagi petani Jepang yang sebagian besar sudah lanjut usia dan mewarisi lahan dari generasi sebelumnya,
Sikap ini memiliki makna emosional yang sangat dalam. Mereka melihat masa depan ladang mereka di tangan orang-orang yang bekerja bukan hanya demi upah, namun dengan hati. Data informal dari berbagai komunitas lokal di Jepang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap pekerja Indonesia meningkat signifikan dibandingkan dengan kelompok pekerja asing lainnya. Banyak perusahaan kecil dan menengah di Jepang secara eksplisit meminta tenaga kerja dari Indonesia karena reputasi mereka yang dianggap stabil, jujur, dan mudah beradaptasi. Keputusan ini seringkali tidak didasarkan pada perhitungan ekonomi semata, melainkan pada pengalaman langsung. Kepercayaan adalah mata uang sosial yang sangat mahal di Jepang, dan Indonesia berhasil mendapatkannya bukan melalui promosi, melainkan melalui perilaku sehari-hari. Fenomena ini menjadi semakin menarik ketika dilihat dari sisi sosial masyarakat Jepang yang lebih luas, khususnya di daerah pedesaan. Jepang menghadapi masalah depopulasi desa yang serius. Banyak desa yang perlahan kehilangan kehidupan sosialnya. Anak muda pindah ke kota besar, meninggalkan orang tua dan lansia yang hidup dalam kesunyian. Interaksi antar warga menurun, kegiatan komunitas memudar, dan rasa kebersamaan perlahan menghilang. Dalam konteks ini, kehadiran pekerja Indonesia membawa dampak yang tidak terduga. Mereka tidak hanya mengisi kekosongan tenaga kerja, tetapi juga kekosongan sosial. Budaya sosial Indonesia yang terbiasa dengan basa-basi, sapaan, dan gotong royong menjadi sesuatu yang sangat kontras sekaligus menyegarkan. Hal-hal kecil seperti menyapa tetangga, membantu pekerjaan ringan tanpa diminta, atau ikut terlibat dalam kegiatan lokal, ternyata memiliki efek berantai. Warga desa Jepang yang awalnya tertutup mulai merespons, membuka percakapan, dan perlahan membangun kembali interaksi sosial yang sempat hilang. Orang Indonesia berfungsi sebagai katalis sosial, bukan karena niat besar untuk mengubah masyarakat, tetapi karena kebiasaan kecil yang dilakukan secara tulus. Dampak emosional dari fenomena ini paling terasa di sektor perawatan lansia. Jepang adalah salah satu negara dengan populasi lansia terbesar di dunia. Banyak lansia yang hidup dalam kondisi kesepian kronis. Anak-anak mereka terjebak dalam budaya kerja yang menuntut totalitas, sementara sistem perawatan yang ada seringkali terlalu mekanis. Perawat bekerja sesuai prosedur, tetapi waktu dan ruang untuk interaksi emosional sangat terbatas. Disinilah perbedaan pendekatan pekerja Indonesia menjadi sangat menonjol. Mereka merawat bukan hanya dengan keterampilan, tetapi dengan empati yang berakar dari budaya menghormati orang tua. Bagi banyak pekerja Indonesia, merawat lansia bukan sekadar pekerjaan teknis. Ada refleksi personal yang kuat ketika mereka berhadapan dengan kakek dan nenek di panti jompo. Bayangan orang tua di kampung halaman, nilai bakti kepada orang tua, dan rasa tanggung jawab moral membentuk cara mereka berinteraksi. Mereka bersedia mendengarkan cerita yang sama berulang kali, menggenggam tangan dengan hangat, dan meluangkan waktu untuk sekadar menemani. Bagi lansia Jepang, sentuhan-sentuhan kecil ini memiliki nilai yang jauh melampaui layanan medis. Mereka merasa dilihat, dihargai, dan dimanusiakan kembali. Kesaksian dari para lansia ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa masyarakat lokal Jepang mulai bersuara ketika ada wacana pembatasan tenaga kerja asing. Bagi mereka, kehilangan pekerja Indonesia bukan hanya kehilangan tenaga, tetapi kehilangan hubungan. Hubungan yang dibangun bukan dalam hitungan bulan, tetapi tahun, melalui interaksi yang konsisten dan penuh empati. Di titik ini, hubungan kerja telah bertransformasi menjadi hubungan kemanusiaan. Inilah titik balik yang membuat fenomena ini begitu signifikan. Analisis lebih jauh menunjukkan bahwa apa yang terjadi sebenarnya adalah bentuk ekspor budaya yang paling efektif. Tanpa kampanye besar, tanpa slogan pariwisata, Indonesia mengirimkan nilai-nilai sosialnya melalui manusia. Setiap pekerja Indonesia yang berperilaku baik menjadi representasi bangsa. Efek domino dari representasi ini sangat kuat. Satu pengalaman positif dapat mengubah persepsi satu keluarga, satu komunitas, bahkan satu desa. Persepsi kolektif inilah yang kemudian mempengaruhi sikap masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Kesimpulan dari fenomena ini menunjukkan sebuah pelajaran penting. Di era globalisasi yang sering diukur dengan angka, teknologi, dan kekuatan ekonomi, nilai-nilai manusiawi tetap memiliki daya tawar yang luar biasa.
Jepang dengan segala kecanggihan teknologinya justru menemukan bahwa kehangatan sosial adalah sesuatu yang langka dan sangat berharga. Orang Indonesia dengan segala keterbatasan dan tantangannya membawa sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh mesin atau sistem, empati dan rasa kebersamaan. Kedepan, fenomena ini berpotensi mengubah pola hubungan antara Jepang dan Indonesia secara lebih luas. Bukan hanya sebagai hubungan ekonomi, tetapi hubungan sosial dan budaya yang saling mempengaruhi. Jika tren ini berlanjut, pekerja migran Indonesia tidak lagi akan dipandang sebagai solusi sementara, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial yang berkelanjutan. Ini bukan sekadar cerita tentang kerja di luar negeri, tetapi tentang bagaimana karakter sebuah bangsa menemukan tempatnya di hati bangsa lain.